Tahdzibul Akhlaq bab baru ya. Ya kemarin cukup panjang pembahasannya tentang ittiba'ul hawa, yang mengikuti al-hawa. Garis besarnya yang diikuti oleh manusia itu cuma dua, berarti al-haqnya aja, al-haq atau al-hawa. Al-haq itu segala sesuatu yang datang dari Allah. Kalau al-hawa itu sebaliknya, ya segala sesuatu yang selain al-haq. Padahal kan beramal itu seumur hidup, selama di dunia itu beramal. Amal isi hidup manusia. Nah, seluruh amalnya itu apakah mengikuti al-haq atau mengikuti al-hawa? Kalau tidak mengikuti al-haq, itulah al-hawa. Dengan demikian benar tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, karena tidak ada yang sanggup, berartinya kalau 100% itu seluruh hidupnya itu hanya mengikuti al-haq. Aya we loba dilin aya gitu. Loba teuing ya, loba pisan jeung loba teuing gitu. Keluar gitu ya dari al-haqnya. Ya, karena kan untuk seluruh amal ya, untuk seluruh amal, apakah yang sedang diamalkannya, yang sedang dilakukannya itu mengikuti al-haq atau mengikuti al-hawa. Nah, kalau ittiba'ul hawanya sendiri adanya di dalam hati, berarti kan karena ini sebagai penyakit hati. Adapun yang diamalkan, ya itulah buktinya. Apa yang diamalkannya itu berdasarkan al-haq atau al-hawa. Kalau amalannya berdasarkan bukan mengikuti al-haq, nah yang di dalam hatinya saat itu al-hawa, berarti itulahnya garis besarnya ya. Dan itu ya harus digarisbawahi bahwa itu sebagai penyakit hati. Nah, sekarang yang baru nih ya, penyakit hati yang ke-8, yaitu taklid. Alah, ini yang agak alergi juga nih orang Islam mendengar kata ini. Ketakutan ya, fobia sebetulnya dengan kata ini ya, taklid. Kaget gitu ya, takut iya, tapi nah suka ada yang aneh. Orang itu tidak seperti mendengar kata bid'ah, tidak senang gitu orang Islamnya kalau mendengar kata bid'ah. Takut, alergi dengan kata bid'ah, tapi tidak berusaha gitu ya mengoreksi, introspeksi apakah yang dilakukannya itu bid'ah atau tidak. Yang ada itu adalah tidak suka, bahkan marah apabila ada yang mengatakan bahwa yang dilakukannya itu bid'ah gitu, tanpa meneliti, mengoreksi lagi bener nggak ini bid'ah. Bahkan sampai ada kan yang membela gitulah membela apa bid'ahnya dengan ini kan bid'ah hasanah. Nah, sampai ada yang membela demikian ya, bid'ah hasanah. Nah, taklid juga sama nih ya, bukan kurang lebih, hampir sama dengan orang Indonesia. Orang Indonesia khususnya mungkin ya orang Islam mendengar kata bid'ah itu alergi itu dengan kata bid'ah, gak mau mendengar kata tersebut. Lebih bisa menerima kalau dikatakan bahwa itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Nah, itu mah ada mikir pun gitu mah, mun bid'ah, wah mereka langsung marah. Non bedana cek urang teh atunya. Apa bedanya? Yang seperti itu namanya sebutannya bid'ah, sesuatu dalam urusan agama gitu ya, sementara tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, atau sebetulnya tidak ada hal yang seperti itu
di dalam ajaran Islam, bukan berdasarkan ajaran Islam. Namanya bid'ah, kok aneh disebut bid'ah jadi marah. Jadi maunya apa? Ya maunya disebut apa lah supaya gak marah we ya mah. Tapi kudu ngaku salah gitu. Itulah hanya ini taklid sekarang nih. Definisinya dulu nih. Arti kata lah. Arti kata menuntun. Menuntun ini di sini menuntunnya seperti itu ya, menuntun seekor binatang. Jadi yang disebut taklid itu lebih persisnya kalau di kita ini disebutnya bagai kerbau dicocok hidung. Itu istilahnya di dalam bahasa Indonesia. Bagai kerbau dicocok hidung itu seperti kerbau gitu ya. Yang apa namanya lah bahasa Sunda nama ditenok namanya sapi atau kerbau gitu ya, supaya apa namanya, supaya kalau ditarik itu mengikuti gitu ya, kalau ditarik mengikuti itu di hidungnya suka sampai ditambang itu masuk ke hidungnya. Nah kalau apa namanya diikat itu untuk ditarik gitu ya. Nah kalau si tambang itu masuk ke hidungnya, ditarik sedikit sama anak kecil juga pasti ikut. Nah istilah sebagai kerbau dicocok hidung itu gak bisa melawan sama sekali. Gak bisanya si kerbaunya ini gak bisa membantah, menolak. Ditarik kemana saja oleh anak kecil pun pasti ikut. Tapi kalau kerbau hanya diikat lehernya, dia masih bisa melawan. Nah supaya kalau itu kerbau sapi gitu ya, supaya mudah gitu apabila ditarik, diarahkan kemana saja oleh anak kecil lah, ditarik sedikit saja, entah mungkin rasa sakit di hidungnya ya, sehingga pasti akan ikut. Nah taklid itu yaitu orang yang taklid nantinya ya, apabila seseorang itu taklid itu gambarannya seperti yang barusan, seperti kerbau dicocok hidung, diarahkan kemana saja, dibawa kemana saja, ditarik kemana saja, enggak pernah hayu pokoknya mah. Nah, ini sekarang definisinya nih. Taklid al-iqtida'u bil ghairi i'tiqadan au qaulan au fi'lan bi mujarradi husnizzanni min ghairi hujjatin sholihatin lil iqtida. Ini definisinya demikian ya. Taklid adalah al-iqtida, nah itu tadi mengikuti itunya, mengikuti al-iqtida bil ghairi, mengikuti yang lain. I'tiqadan au qaulan au fi'lan, baik urusan akidah, ucapan atau amalan, perbuatan. Bi mujarradi husnizzanni min ghairi hujjatin sholihatin lil iqtida, semata-mata hanya itunya, semata-mata berdasarkan sangka baik kepada yang lain tersebut tanpa hujah atau dalil yang benar untuk diikuti. Sekali lagi ini ya definisinya nih. Taklid adalah mengikuti orang lain baik urusan akidah, ucapan atau perbuatan semata-mata berdasarkan husnuzon, sangka baik ya, semata-matanya berdasarkan sangka baik kepada yang lain tanpa hujah atau dalil, data, bukti yang benar untuk diikuti. Jadi tidak pernah kalau apa namanya ya,
Kalau diajari kah bahasanya gitu ya, diajari sesuatu, diajak melakukan sesuatu, mau mengikutinya hanya berdasarkan sangka baik saja kepada orang yang mengajaknya tanpa, nah ini yang apa namanya, yang paling apa namanya menohok lah itu, apa bahasanya ya, ini tanpa dalil yang jelas untuk diikutinya, tanpa dalil yang jelas untuk diikuti. Ini yang di kita lahnya di Indonesia ini ditanamkan dan saya kira ini sesuatu yang salah. Ya ini ya itu ditanamkannya, masa ulama salah? Percaya, kita percayalah gitu ya. Padahal diantaranya di kita ini dan bahkan mayoritas gitu ya, mayoritas Islam di dunia menyebutnya setelah ada istilah mazhab ya, setelah ada istilah mazhab gitu ya, ini mayoritas orang Islam di dunia ini mazhabnya Syafi'iyah. Padahal Imam Asy-Syafi'i pun beliau ini menulis kitabnya, karena ulama besar Imam Asy-Syafi'i menulis kitab judulnya, menulis kitab Ar-Risalah ya, di mana Imam Asy-Syafi'i memasukkan gitu ya fatwa nih ya, memasukkan fatwa beliau dalam banyak masalahnya, dalam banyak hal tentang agama tentunya. Nah, ternyata dikenal luas lah bahwa untuk Imam Asy-Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid disebutnya. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu ya, ada qaul qadim, qaul jadid. Maksudnya fatwa terdahulu, kemudian fatwa edisi revisi, berarti gitunya, fatwa qadim dan qaul qadim dan qaul jadid. Artinya Imam Asy-Syafi'i sendiri yang merevisi fatwanya yang kalau yang sebelumnya gitu ya, fatwanya yang sebelumnya menurut Imam Asy-Syafi'i sendiri, karena beliau sendiri yang merevisi. Ada fatwanya yang sebelumnya tidak sesuai, tidak sejalan gitu ya dengan Al-Quran dan Sunnah, oleh Imam Asy-Syafi'i itu direvisi. Artinya mungkin nggak ulama itu salah? Imam Asy-Syafi'i sendiri mengakui kesalahan dirinya, kemudian merevisi fatwa terdahulu. Itu terkenalnya. Jadi kalau yang bermazhab disebutnya saya mazhab Syafi'iyah, masa sih nggak kenal qaul qadim, qaul jadid? Imam Asy-Syafi'i sendiri yang merevisi, bukan direvisi orang lain. Imam Asy-Syafi'i sendiri yang merevisi itu beberapa fatwanya yang menurut beliau keliru, direvisi. Ini kan menunjukkannya doktrin itu yang berbahaya. Kalau ya dikatakanlah di doktrin itu diberikan kepada sebut awam bisi nyarekan, padahal awam teh jama dari umum. Umum teh jama nanti awam teh. Nah ini kalau didakwakannya diberikan kepada orang awam, masa ulama salah? Yang nggak pernah salah mah Nabi hanya satu. Kalau Rasulullah SAW benar tidak pernah salah karena dimaksum oleh Allah. Ini mungkin ini akar permasalahannya. Padahal Abu Bakar saja, ininya kita ambil contoh yang ini ya.
Abu Bakar saja yang oleh Rasulullah SAW sudah disebutkan apa namanya, ini nih diantaranya ya, Rasulullah menyebutkan bahwa Abu Bakar itu adalah orang pertama dari umatku yang masuk surga. Ini manusia terbaik Abu Bakar lah setelah nabinya. Abu Bakar saja masih menangis kan mendengar ayat barang siapa itu di Al-Zalzalah yang terakhir. Ya itu yang fama ya'mal misqala dzarratin khairon yaro fama ya'mal misqala dzarratin syarron yaro. Kan ayat itu kan sekecil apapun, artinya kan kebaikan pasti diberi balasan, sekecil apapun keburukan dosa pasti diberi balasan. Abu Bakar nangis mendengar ayat tersebut, tidak sanggup menangis nanti. Tidak sanggupnya itu dengan ayat yang terakhir, karena sekecil apapun keburukan, maksiat, dosa, pelanggaran pasti diberi balasan oleh Allah. Abu Bakar menangisnya itu karena ia meyakini yang benar-benar tidak punya kesalahan sekecil apapun itu hanya Nabi. Sehingga Abu Bakar mengatakan, kalau begitu siapa di antara kami, selain Nabi maksudnya ya, kalau begitu siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu, karena semuanya pasti punya salah, punya dosa. Masa dikatakan ulama tidak pernah salah? Masa ulama salah? Pasti justru kan, karena yang pasti tidak pernah salah hanya Nabi, hanya Rasulullah. Abu Bakar saja akan menyatakan demikian. Kalau begitu siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Ini maksudnya ya, dengan hal tersebutnya saya ungkapkan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Justru kan manusia itu mahalun nisyan wal khoto, manusia itu spesialis, manusia itu parantina, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Berarti kan maksudnya nih ya, yang diikuti bukan ulamanya. Dengan definisi tadi, yang diikuti itu apanya? Oh, qadat itu hadis atau apa ya? Saya nggak neliti juga nih. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wah, itu gaya oh kita. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan melihat siapa yang mengucapkannya gitu. kalau dulu ada pepatah bahasa Sunda sih ya, pepatahnya pepatah nanti lawan teh nyage asalna tina bujur hayam nyari enog mah gitu ta, hari enog namanya enog gue kan mah itu nama gitu. Artinya kalau ini bagus nih, ini benar nih, meskipun datangnya dari bujur ayam. Dia satu genah santai tamu. Jadi yang diikuti itu adalah hujjatun solihatun. Ini yang diikutinya. Yang namanya taklid itu adalah mengikuti orangnya, mengikuti yang lain tadi ya. Ya coba kita ini sekali lagi kita cerna gitu definisinya nih, yang namanya taklid itu seperti ini. Al-iqtida'u bil ghairi, mengikuti orang lain. Orang dia mengikuti orang lain, baik urusan akidah berupa gitu akidah, ucapan ataupun perbuatan. Mengikutinya itu bimujarrodi husnizon, semata-mata berbaik sangka kepada orang tersebut. Ta eta teh yang tadi piraku si eta salah, maknya aya piraku da jelema mah aya salahna. Nah, hanya bimujarrod itu, hanya semata-mata mengikutinya itu ya hanya berdasarkan prasangka atau sangka baik
kepada orang tersebut min goiri hujatin solihatin lil iktida, tanpa hujah, dalil, data, bukti yang benar untuk diikuti. Artinya kan yang kalau mau mengikuti itu, ini yang diikuti adalah hujah yang benarnya yang diikuti. Anggaplah dalam tanda kutip kebetulan saja datangnya dari orang tersebut. Apa tadi datangnya di mana we atuh? Elektrik tidak. Tapi dari nog gue halus. Tak itunya definisinya nih ya. Wa huwa la yajuzu fil i'tiqadiyati. Ini jelas tidak boleh. Tak iya teh al hawa lagi maksudnya. Al haq bukan yang diikuti kalau mengikuti orang. Kan al hawa itu bisa datang dari dirinya, bisa juga datang dari yang lain selain al haq. Kalau al haq dari Allah bukan dari orang, al haq hanya jalannya gitu kan, alurnya. Al haq ini kan dari Allah. Ada beberapa ayatnya al haqqu min rabbika. Al haq itu datangnya dari Allah. Ada teman seueur tuh dina ayatnya kayak di Quran juga tentang al haq mah. Sebentar nih ya, al haq. Wah, puluhan tuh ayatnya juganya yang saya memasukkan kata al haq. Ini ayatnya puluhan, diantaranya ada yang al haqqu min rabbika. Al haq itu dari Tuhanmu. Alurnya gitu kan, al haq ini. Nah, namanya al haqnya kalau berkali-kali ini juga saya sampaikan. Al haq itu di dalam kitab Fathul Bari-nya Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan al haq itu kurang lebih, al haq itu adalah benar yang hakiki, benar yang sesungguhnya, yang tidak percaya salah, yang melawan pasti kalah. Itu al haq itu ya adalah kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya, yang tidak percaya salah, yang melawan pasti kalah. Nah, ini yang seperti itu, itulah yang dari Tuhanmu, itulah yang dari Allah. Dan Allah menurunkannya untuk manusia. Karena manusia tadi kan mahalu nisyan wal khoto, mana ada manusia yang benar, nggak ada satupun manusia itu nggak ada yang benar. Apalagi terkait dengan perkara-perkara gaib, pasti semuanya hanya berdasarkan zon, kira-kira, menduga-duga. Karena yang gaib itu benar nyata hanya di luar kemampuan manusia, namanya kan di luar kemampuan jangkauan manusia. Lalu manusia ingin mengetahui, menerangkan dan sebagainya tentang gaib, tahu dari mana? Nah, kenapa saya kaitkan dengan hal ini dengan perkara gaib? Akhirat urusan gaib. Nah, akhirat kan urusan gaib, sementara manusia kan bicara akhirat, bicara hidup setelah mati. Sehingga ada yang, ya ini kan diantaranya kan dengan sampai menjadi keyakinan kan, ada yang ruhnya gentayangan, ada yang selain gentayangan itu bahasa sudah nama nyurup namanya. Ya kata aja itu dari mana sih hal seperti itu? Berarti ya hal yang gaib itu ada nyata. Manusia berpikir ke sana hanya bagaimana nih benarnya, itu yang manusia nggak bisa. Sehingga ya mengira-ngira lah itunya. Sebetulnya kan saya kira dari sini, apabila ada seseorang meninggal, ini tanpa agama nih ya, tanpa agama nih. Ada seseorang meninggal, yang nampak menurut manusia ketika ada yang meninggal itu bagaimana? Yang nampak,
Yang nampak adalah si A yang meninggal, misalnya dia ini kan sebelumnya bisa bergerak, bisa bicara, bisa apa. Kemudian yang kena oleh yang namanya meninggal, kenapa sekarang ini jadi diam? Itu kan jasadnya jadi goyang-goyang juga. Mengedipkan mata gak bisa, dibiarkan busuk. Pasti akal manusia akan mengapa demikian? Oh, berarti ada yang menghidupkan sebelumnya. Nah, yang menghidupkannya kemana? Itu yang manusia nggak akan tahu. Muncullah berbagai macam perkiraan yang hasilnya sangat beragam. Jauh dari al-haq. Nah, itulah al-hawa berarti. Itulah al-hawa karena itu datang dari dirinya, gitu kan. Dari situ saja sudah, makanya kalau tanpa agama ketika ada seseorang meninggal bagaimana? Asalnya bisa berbicara, bergerak, bekerja dan sebagainya. Begitu meninggal, kenapa ini jadi tidak bisa apa-apa, dibiarkan busuk? Muncullah berbagai macam pemikiran dengan kesimpulan yang sangat beragam. Nah, al-haq inilah yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Nah, karena manusia pasti demikian kondisinya. Apalagi kan menurut agama cincai apa temannya cungceng lah dan sebagainya lah. Ada kan kalau semasa hidupnya ini orang yang baik, maka ruhnya akan diterima di nirwana. Kalau orang yang jahat maka akan ditolak. Apa buktinya? Mana ada hujahnya mengatakan demikian? Ada nggak? Ya bongan, itu makanya perlu al-haq. Manusia itu perlunya penjelasan yang benar. Nah, al-haq ini dari Allah, yang sebetulnya al-haq ini Allah turunkan untuk seluruh manusia. Alurnya kan melalui nabi. Allah menurunkan al-haq ini melalui para nabi lah, dari yang pertama. Ya kalau kita ambil yang terakhir lah ya, Allah menurunkan al-haq ini melalui utusannya yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Nah, maka al-haq itu hanya yang berasal dari Rasulullah, karena itu bukan dari dirinya tapi dari Allah. Dengan ayat yang tadinya ada al-haqqu min rabbika, al-haq itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang yang meragukan kebenaran dari al-haq. Nah, kalau definisi yang tadi, seseorang mengikuti orang lain semata-mata mengikutinya, itunya dasarnya landasannya mengikutinya itu semata-mata berbaik sangka. Baik sangka teh, dan itu tadi teh masa dia salah, nah itu taklid namanya, sudah mengatakan demikian. Semata-mata berbaik sangka artinya ya, hanya berbaik sangka bahwa orang ini benar. Min goiri hujjatin solihatin lil iktida, tanpa ditunjang gitu ya, tanpa dibuktikan oleh hujah, dalil, data, bukti yang benar untuk diikuti. Ini definisi ini sebetulnya sudah mengarahkan kalau mengikuti seseorang, hujahnya yang diikuti bukan orangnya. Apabila mengikuti seseorang gitunya, maka minta berarti wajib eta minta dalilnya, minta hujahnya, buktinya bahwa itu benar. Karena yang diikuti itu adalah hujah, dalil, al-haq, yang diikuti bukan orangnya. Anggaplah kalau datang dari si anu, ya kebetulan lah dalilnya itu, hujahnya gitunya, al-haqnya itu datang melalui si anu, jadi bukan mengikuti, jadi benar pada akhirnya. Pada akhirnya seperti apa ayat-ayat yang di beberapa ayatnya yang memerintahkan atiullah wa atiur rasul, dua yang wajib diikuti, Allah dan Rasulnya. Nah, adapun penjelasan yang dari Allah ini kan alurnya melalui Rasul, oleh Rasulullah kemudian disebarkan.
dan disebarkan lagi itulah oleh Allah, sebutan teh ahli warisnya, hujahnya, al-haqnya ini yang terus berjebar, yang menyampaikannya entah siapalah sebetulnya gitu ya, mau tidak dikenal juga nggak apa-apa, yang penting hujahnya yang diikuti oleh seseorang itu bukan orangnya. Nah, maka berarti wajib gitunya kalau dari siapapun lah gitunya, wajib dari siapapun kepada siapapun apabila ada yang menerangkan urusan agama minta dalilnya, karena yang saya mau ikuti adalah al-haq bukan kamu gitu loh. Itu gampang sebetulnya ya, yang mau saya taati artinya bukan orangnya, yang mau saya taati itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan taat kepada Allah itu apabila itunya dalam urusan al-haq ini jelas buktinya, datanya, dalilnya, hujahnya. Dan hujah, dalil, bukti Islam itu hanya dua, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, gak ada yang lain. Kalau fatwa tadi Imam Asy-Syafi'i-nya ada dua kitab Imam Asy-Syafi'i, tadinya ada Qaul Qadim, ada Qaul. Jadi ini populer ini di kalangan ulama sampai hari ini itu, bahwa Imam Asy-Syafi'i itu ada dua kitab, Qaul Qadim, Qaul. Jadi isinya adalah fatwa. Boleh nggak seseorang berfatwa? Ya, bolehlah asal yang berkompeten ulah sararea atau berfatwa. Sekaliber Imam Asy-Syafi'i berfatwa benar, mungkin nggak fatwanya ada yang salah? Sangat mungkin, dan sudah terbukti itu terjadi. Sehingga gitunya Imam Asy-Syafi'i itu ada kitab Qaul Qadim, Qaul Jadid. Artinya ini Qaul Qadim itu fatwa-fatwa sebelumnya yang ternyata salah, direvisi oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri, dibuatlah itu fatwa jadid atau qaul jadid. Nah, artinya fatwa, nanti di sini juga ternyata di bab ini ya, di nanti ke depannya ternyata di sini juga dimasukkan nih di dalam pembahasan ini perkataan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah terkait dengan fatwa-fatwa mereka, yang intinya semuanya apa intinya ini yang kemudian menjadi mazhabnya imam empat yang ini, intinya bahwa semuanya benang merahnya intinya mengatakan kalau ada fatwaku yang bertentangan dengan hadis, buang, fatwaku yang benar itu adalah hadis. Eta hujah bukti mah, karena tadi al-haq itu kan dari Allah melalui Rasulullah. Nah, semua yang datang dari Rasulullah ini disebutnya hadis atau sunnah. Dan inilah tadinya kan di dalam definisinya tadinya disebut-sebut yang taklid itu mengikuti seseorang tanpa hujah. Nah, hujah agama Islam itu adalah dua ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Tak eta hujahna itu dalil, data, bukti bahwa benar ini dari ajaran Islam. Apabila ini ayatnya misalnya, ini hadisnya, itu baru dari ajaran Islam. Tapi kalau ini kan pendapat si Anu itu siapa? Ini kan pendapat, pendapat. Kalau pendapat kan emang yang boleh berpendapat hanya dia. Apalagi kalau dalam pembahasan disebutnya, apalagi kalau dalam kitab fikihnya, istilahnya ada kitab fikih, kitab tafsirnya, kitab hadis. Apalagi kalau dalam kitab fikih untuk satu masalah saja itu yang berpendapat bisa puluhan. Apa mau diambil semuanya? Itu apa mau diambil semuanya? Makanya diantaranya Imam Ahmad tadi mengatakannya jangan mengikutiku, jangan mengikuti si anu, hujahnya yang diambil. Nah, kembali lagi ke sini nih ya.
wa huwa la yajuzu fil i'tiqadiyati bal labuddalahu minan nazari wal istidlal. Inilah yang harus dilakukan, yaitu tidak boleh tadinya mengikuti seseorang hanya berdasarkan sangka baik bahwa orang itu benar, artinya ya tanpa hujah, data, dalil, bukti yang valid, mun aya namanya yang benar, yang sahih untuk diikuti. Hal ini tentu tidak boleh karena terkena dengan yang sebelumnya, berarti kalau mengikuti orangnya namanya mengikuti al-hawa, kalau mengikuti hujahnya itu mengikuti al-haq. Nah, kalau mengikuti orangnya berarti kan mengikuti al-hawa, karena itu bukan al-haq. Kalau mengikuti hujahnya itu al-haq. Dan hal ini tentu tidak boleh setiap orang, siapa semua, berartinya setiap orang wajib mendalami atau apalah dan meminta dalil. Jangan mengikuti semata-mata mengikuti bersangka baik, tapi labuddalahu minan nazari, coba teliti lagi gitunya apa yang disampaikannya, wal istidlali, dan minta hujahnya, minta dalilnya mengapa mengatakan demikian. Wal istidlali walau ala tariqil istimal, meskipun ditulahnya tidak mendalam gitu, tapi minta buktinya, wajib ada bukti karena al-haq itu semuanya jelas. Al-haq itu semuanya jelas, itu yang tadinya segala sesuatunya al-haq itu apakah landasannya, buktinya, hujahnya berupa ayat Quran atau hadis. Ya contohnya kieu nya, urang contoh atuh. Misalnya yang ini yang tentang saum lah. Karena ini banyak terjadi tentang saum teh. Iya awal saum atau mulainya gitunya melaksanakan ibadah saum itu dari jam berapa. Sekarang kita pakai jamnya karena sudah ada jam. Misalnya subuh itu jam sekian gitu. Misalnya sekarang subuh itu 4.35. Akan suka 10 menit sebelumnya, bahkan sampai ada sirine sebagai tanda imsak. Nah, masalahnya nih, jadi saumnya itu mulai dari adanya sirine tanda imsak atau dari subuh? Mulai saumnya nih dari adanya sirine atau masuk waktu subuh. Kalau ayat Al-Qur'annya yaitu yang kulu washrobu teh makan minum, ini perintah sahurnya. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytil abyadi minal khaytil aswad. Silahkan, artinya makan, minum hingga jelas bagi kamu perbedaan warna benang putih dengan benang hitam. Dulu para sahabat ada yang makan sahur itu sambil menyimpan 2 benang tersebut. Ngahu apa bari can jelas kene. Ngahu apa can jelas kene, samar-samar tereh. Kemudian ayatnya ditambahan minal fajri, oh geningan tah minal fajri, ini fajar subuh. Ayat itu jelas nih menunjukkan bahwa ibadah saum itu dimulai sejak subuh, masuk waktu subuh, dan saum itu berakhir maghrib. Oh, ini sih sudah menunjukkan bahwa yang namanya saum itu siang. Siang itu kan dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Saum itu berarti sepanjang siang. Nah sekarang tambah 10 menit dengan imsak. Nah hujahnya mana gitu? Karena Quran menyebutkan barusan hingga jelas.
makan, silahkan minum hingga jelas perbedaan antara warna benang warna putih dengan benang warna hitam. Lalu Al-Quran Allah menambahnya minal fajri, subuh yang dimaksud. Ternyata banyak kan imsak 10 menit lah rata-ratanya, 10 menit di menjelang waktu subuh. Kalau sudah disebut imsak, sudah tidak boleh makan minum, artinya sudah mulai saum kalau begitu. Nah, apa ini dalilnya mana gitu kalau menurut Al-Qur'annya yang barusan itu ayat berapa itu ayat saum lah, rangkaian ayat saum. Dari 183-nya di Al-Baqarah rangkaian ayat saum. Nah, kenapa jadi berubah gitu? Mulai saum itu ketika imsak. Di kita rata-rata kan ada bunyi sirine itu 10 menit menjelang waktu subuh. Nah, kenapa sekarang jadi mundur? Mulai saumnya itu sejak imsak. Nah, ini hujahnya mana? Dalilnya mana? Buktinya mana kalau saum itu dimulai sejak imsak? Nah, Rasulullah SAW sendiri malah beliaunya untuk saum kan yang menganjurkan inna fis sahuri barokatan. Tadi itu nanti bahwa pada makan entah makan atau apalah itunya, melaksanakan ibadah sebetulnya ibadah sahur meskipun hanya dengan seteguk air itu ada pahalanya. Yang mengerjakan sahur itu meskipun hanya seteguk air dapat pahala. Beliau sendiri beliau sendiri berhenti makan minumnya itu bukan begitu masuk waktu subuh, tapi ada waktu supaya tidak terjadi sedang mengunyah masuk waktu subuh kan repot. Ya sedang mengunyah gitu nya tah makanya ini nurusuh teh makanya nurusuh teh di nu sahur teh eta kanggung nu teu ditekan teh kanggung teu kaburu disiksikan. Rasulullah itu berhenti makan minum bukan artinya memulai saum dari situ, tapi persiapan. Tetap Al-Quran sudah menyebutkan saum itu dari kapan, yaitu dari masuk waktu subuh. Andai nih ada yang seperti ini, ada orang yang sambil mengerjakan saumnya itu dia harus minum obat ya, dia makan sahur, setelah selesai terdengar imsak, ada sirine gitunya, terdengar imsak, lewat waktunya mungkin sekitar 5 menit, berarti 5 menit menjelang azan dia ingat belum minum obat, boleh nggak? Ya boleh nggak minum obat? Ya boleh, karena saum itu dimulai dari masuk waktu subuh. Kalau jadi bukan saumnya bukan dimulai sejak imsak, itu hanya pemberitahuan. Siap-siap, anggaplah jangan sampai kalau kebablasan nanti sedang mengunyah azan masuk subuh bagaimana? Bisa repot gitu ya, bisa berusaha dikeluarkan dan sebagainya. Nanti ada yang tertelan batal juga. Karena kalau begitu masuk waktu subuh berarti saum harus sudah dimulai. Mulai berarti maksudnya ini ya, mulai ibadah, mengerjakan ibadah saumnya itu sejak masuk waktu subuh. Kalau berhenti makannya bebas, dari jam 2 juga boleh udah nggak makan. Emang kalau sebelum 1 jam sebelum masuk subuh sudah nggak makan, dia sudah saum? Belum dihitung Allahnya, startnya juga belum dimulai. Kalau yang sahurnya awal misalnya berhenti makan minumnya itu 1 jam, setengah jam sebelum azan, dia sudah ibadah saum belum? Belum kan, karena ibadah saumnya belum diteritkan lah. Belum dimulai. Allah menetapkan saum itu mulainya masuk waktu
subuh berhenti makan minumnya bebas berarti, tapi bukan berarti dia sudah mulai melaksanakan ibadah saum, ya berhenti makannya saja dia ini itunya sebelum datangnya waktu subuh. Nah ada sementara yang menetapkan imsak itu sudah tidak boleh makan minum, artinya kan dengan menyatakan tidak boleh makan minum lagi itu sudah dianggap mulai mengerjakan ibadah saum. Nah dalilnya mana? Jadi start entah pahalanya yang lebih besar gitu atau apa, kagok atau 10 menit tanggung, kalau hanya 10 menit pahalanya sedikit. Tak itulah contohnya, al-haqnya yang mana? Ayat Quran itu etanya landasannya yaitu yang tadi hatta ya makan, misalkan makan minum sahur hingga jelas perbedaan benang merah dengan benang hitam minal fajri. Ternyata ini kata minal fajri ini yang menjadi penjelasnya yaitu waktu subuh. Nah dari sana nah mulainya ibadah saum. Ya, jangan sampai ya kan jadi menetapkan bukan berdasarkan al-haq. Yaitu kenapa jadi ditambah saumnya itu jadi 10 menit sudah mulai saum dengan ketentuan kalau sudah imsak berarti sudah tidak boleh makan minum, ya artinya sudah mulai saum kan kalau begitu. Nah, ini berarti menambah. Nah kembali lagi ke sini nih, ini hal yang dilarang keras gitulah, nanti nih ayatnya nih ya, ini hal yang dilarang keras. Semestinya setiap orang itu gitu ya meneliti, dan di sininya meneliti dan meminta dalil. Karena al-haq itu dari Allah bukan dari orang itu, tadilah gitunya, karena al-haq itu dari Allah bukan dari orang tersebut. Kalaupun mengikuti orang tersebut, yang diikuti itu adalah dalil yang disampaikannya. Nah ini yang diikuti dalilnya. Nah larangan keras tersebut ini di surat Al-Isra ayat 36. Ya, Al-Isra nih ayat 36 nih. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Al-Isra surat ke-17 ya, ayat 36. Nah ini nih larangan taklid ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Berat kan kalau taklidnya itu yang tadi, taklid itu sebagai kerbau dicocok hidung, ditarik sama anak kecil saja nggak pernah berontak, nggak pernah nanya hanya moal si ari itu sugan nanya dibawa ke mana gitu, nggak pernah berontak, nggak pernah melawan, nggak pernah gitu. Pokoknya hayu lah, pokoknya ditarik sama anak kecil hanya dengan tarikan kecil saja. Gambarannya gitu ya seperti kerbau, karena sudah dicocok hidungnya itu sakit, ditarik sedikit saja pasti jalan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Wala takfu, jangan mengikuti ma laisa laka, sesuatu yang kamu tidak bihi, tentang hal tersebut ilmu. Iya susunan bahasa Arab. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan, yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a, ini yang beratnya nih. Inna selanjutannya ya, inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal semuanya itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sekali lagi nih terjemahnya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak punya ilmu, tidak kamu ketahui.
Karena pendengaran, penglihatan, akal itu dihisab semuanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya. Maknanya adalah kalau sudah dilakukan, yang tanggung jawab kamu sendiri. Karena kamu sudah diberi diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi akal. Kenapa ini tidak digunakan ketika diajak ditarik oleh ini akalnya kemana? Atuh tanyakan gitu kan, coba tanya. Ya, maka ini kalimat sebelumnya tadinya di Kitabul Tahdzibul Akhlaknya ini tidak boleh. Semestinya seseorang itu meneliti atau minta dalilnya gitu ya, meneliti atau dia minta dalilnya, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa demikian. Dan dalilnya itu gitunya kalau tentu kan kita bicara ini urusan agama kan. Dan dalilnya itu dalam urusan agama itu kalau bukan Quran pasti hadis, gak ada yang lain. Karena ini penglihatan, pendengaran, penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini maknanya adalah apabila seseorang karena kan ini larangannya jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Kalau ini dilakukan berarti mengikuti sajanya padahal tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti, tidak paham, tapi hanya yang berarti disebutnya hanya ikut-ikutan. Nah, ayat ini mengancam bahwa kan kamu punya pendengaran, punya penglihatan, punya akal, dan itu akan dimintai tanggung jawabnya. Kenapa tidak digunakan? Ya seperti yang tidak punya pendengaran, penglihatan, tidak punya akal, begitu diajak, ditarik, nggak pernah mempertanyakan, nggak pernah membantah, melawan. Artinya bahwa apabila bersikap demikian karena kamu yang sudah melakukan, mengamalkan, maka yang dihisab ya kamu. Nu ngajak beda deh dihisabna. Artinya bahwa orang yang melakukan taklid apabila mengikutinya taklidnya, apabila melakukan sesuatu karena taklid, dia tetap harus mempertanggungjawabkan amalnya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang yang mengajak. Karena setiap orang akan dihisabkan berdasarkan amalnya masing-masing. Yang melakukan siapa? Si A diajak oleh si B taklid, tapi ini dasarnya nih ya, dia tidak menanyakan gitu, diajak gitu lalu ikut melakukan. Si B melakukan sesuatu enggak? Ini si A diajak oleh si B gitunya lalu mengikuti. Artinya si A akan melakukan sesuatu yang diajak lah gitunya oleh si B. Di akhirat nanti si A tidak bisa mengatakan saya melakukan demikian ini karena diajak si Anu, nggak berlaku jawaban itu di hadapan Allah. Siapapun yang melakukan berarti harus bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Ininya ayat ini berarti ini larangan kerasnya nih ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, tidak kamu pahami, kamu tidak punya ilmu. Artinya kan kalau mau mengikuti, kalau mau melakukan sesuatu, jelas dulu ilmunya berarti. Sehingga jelas landasannya ketika beramal itu apa landasannya? Yaitu berupa ilmunya landasannya. Jadi yang saya rasa berat dari ayat ini adalah kalau sudah dilakukan, kalau melakukan dengan dasarnya, dengan landasannya kan taklid nih. Kalau sudah dilakukan, maka yang bertanggung jawab bukanlah mengajak, dia sendiri yang melakukan, harus mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Nah, adapun yang di Al-Baqarah berapa? 166 atau 66? Ini yang gambarannya orang yang di neraka saling menyalahkan. Alah, 66 atau 166? Sebentar ya.
166 kalau nggak salah nih, 66 bukan nih. Nah ini benar nih, 166 nya begini. Iz tabarro allazina tubi'u minal lazina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab teh nya nu ngajak teh. Tuh ing teh duka atuh nah pilueun. Nah, itu nanti di akhirat seperti itu. Nih 166-nya yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Karena orang yang mengikuti pasti minta pertanggungjawaban kepada yang mengajak. Nah, orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, kan nggak bisa mengatakan dulu yang ngajak saya mana, yang entah di mana. Ya, ini orang yang mengajak dan yang diajak nanti di akhirnya ketemu nggak? Dulu saya melakukan demikian itu karena mengikuti si Anu, itu si Anunya kemana? Karena saya akan menemblehkan, alah. Apa yang saya lakukan itu ke si Anu karena dulu saya diajak oleh si Anu, entah si Anunya ada di mana. Kemudian yang ini yang ayat 167-nya nih. Dan orang-orang ini nih ayat 166-nya demikian barusannya, orang-orang yang diikutinya nih di 66-nya. Orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Jadi mereka lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab. Ya, ketika mereka melihat azab dan hubungan di antara mereka yang mengikuti dan diikuti itu sudah tidak ada lagi hubungan apa-apa di sana. Benar kan, berarti semua orang itu tinggal mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Ya bisa mencari dulu saya diajak si Anu sih gak ada nih ayat jelas dia. Kemudian 167-nya wa qala lazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Beratnya ayatnya nih. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami dapat kesempatan kembali ke dunia, mau nuturkeun si wawalak tah. Seandainya gitu kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami pada hari ini di akhirat nih ya. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Kan berat, makanya kan haram itu, taklid itu haram. Tapi tadinya definisinya nih yang harus yang apalah kita peganglah definisinya ya, bahwa taklid itu adalah mengikuti orang lain semata-mata karena berburuk sangka tanpa semata-mata hanya karena berbaik sangkanya tanpa hujah, tanpa dalil yang benar untuk diikuti. Makanya kan bukan mengikuti orang tapi mengikuti hujah, mengikuti dalil, mengikuti, nah itu yang disebut dengan al-haq. Kemudian tadinya ayatnya ya, jelaskan wala takfu, jangan sekali-kali wala takfu ma laisa lakabihi ilmun, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak ketahui, kamu tidak memahami, tidak punya ilmu ya, karena segalanya nanti harus dipertanggungjawabkan
sendiri, nggak bisa menyalahkan, menuntut, tadilah menembelehkan kepada orang lain, nggak bisa. Dan ternyata buktinya tadinya di surat Al-Baqarah 166, 167 Allah sudah menerangkan orang yang sesat lalu mengajak orang lain, ternyata orang yang diajaknya mengikuti, dua-duanya di neraka. Nggak bisa menyalahkan karena diajak orang. Ya karena dua-duanya kan ini harus mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Ada lagi satu lagi ayat yang kurang lebih semaknanya dengan 166 ini, yaitu orang-orang yang mengikuti meminta kepada Allah, ya Allah timpakanlah, berikanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari kami. Ya duka surat naon tah, ada ayatnya yang itu kurang lebih sama dengan 166 167-nya, yang mengikuti dan yang diikuti, tapi kedua-duanya kan ini di neraka. Kalau yang mengikutinya itu mikir, tadi kan diminta coba mikir, teliti dulu, minta dalil, coba kalau itu dilakukan gak akan terjadi, berarti kan hanya ikut-ikutan. Nah ini ya akibat itu dari hanya karena ikut-ikutan, dua-duanya masuk neraka. Setelah di sana mereka yang menyesal itu yang mengikuti itunya, yang menyesal itu yang mengikuti. Andai kami ini diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, pasti tidak akan mengikuti mereka itu, karena kenyataannya mereka sekarang berlepas tangan dari kami. Nah di ayat yang lain yang mengikuti itu meminta kepada Allah supaya Allah menimpakan azab yang lebih beratnya kepada yang mengajaknya. Lanjutan lagi ke sini nih. Nah ayat-ayatnya yang mewajibkan, apalagi di dalam kita ini sebentarnya buka dulu di dalam bab ittibaul hawa. Di dalam ittibaul hawa ini, kalau masih ingat nih, ada ayat-ayat Al-Quran tentang zon, tentang al-burhan, tentang az-zikru, ada baru mengkaji, meneliti, mendalami, an-nazaru, al-basiru, kemudian ada lagi tentang kemarin-kemarin itu. Nah ini yang ayat tersebutnya, mungkin kalau ayatnya sudah lupa lagi, tapi intinya ayat-ayat tersebut itu yang memerintahkan yang tadi, bahwa untuk terlepas dari taklid itu adalah an-nazaru wal istidlal. An-nazaru itu meneliti dan meminta dalil. Nah yang mewajibkan demikian banyaknya di dalam kemarin pembahasan tentang ittibaul, karena ittibaul hawa makan identik dengan ini, dengan taklid ittibaul hawa. Untuk lepas dari ittibaul hawa itu berarti al-haqnya harus jelas dulu. Nah kalau untuk lepas dari ittibaul hawa itu ya mana al-haqnya? Nah inilah al-haqnya yang perlunya diteliti, didalami itu ya. Penelitian, pendalaman itu, kemudian berdasarkan dalil. Nah adapun taklidnya, kemudian demikian juga ayat-ayat yang tadi tanya yang ayat-ayat yang menyatakan buruk, amat sangat buruk orang yang hanya ikut-ikutan tanpa meminta. Nah ini masalahnya gitu, orangnya tidak mau meminta. Jadi sebutannya harus, bahasa kitanya harus kritisnya, harus kritis, pokoknya harus sampai jelas gitu, mana hujahnya, dalilnya, datanya, buktinya bahwa itu al-haq. Kalau tidak seperti itu ya kena lagi lah oleh taklid.
Karena sekali lagi kan yang wajib diikuti, ditaati oleh manusia itu adalah al-haq, bukan orang. Bukan orangnya. Nah di kita ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini jadi ada semacam doktrin, wah mana mungkin atau masa ulama salah. Itu jadi semacam apa namanya racun, saya katakannya racun, kena apa namanya yang diikuti ini malah orangnya. Dan juga di kita ini jadi apa namanya ya, jadi cenderung ke orang itu ke ini kan fatwa, ini pendapat. Sementara al-haqnya hilang, karena kalau pendapat atau fatwa itu kan dari orang. Kalau al-haq dari Allah. Dan ini ada ini ya teh berarti ini yang satu statement lah gitunya, semacam statement atau apa namanya gitu ya. Itu siapa? Al-Ustadz Usman mengatakan pendapat itu bukan dalil, tapi setiap pendapat wajib berdalil. Ya makanya tetap yang diikuti adalah dalil, itulah al-haq. Itu sejalan gitu kan nantinya dengan taatilah Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah dan Rasulnya, dari Allah ayat Quran, dari Rasul hadis. Itu makanya dasar landasan agama Islam ini hanya dua, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau hadis. Kita kembali lagi nih ya yang ini nih. Karena ini sudah agak lamanya, sudah termasuk bagian awal nih. Bagian awal yang ini yang menunjukkan bahwa yang menjadi hujah, dalil, pegangan gitu ya umat Islam itu adalah Al-Quran dan sunnah, bukan pendapat siapapun. Seperti barusan lah, pendapat itu bukan dalil, pendapat bukan dalil. Artinya kalau kita melakukan sesuatu dengan landasan pendapat si anu, pendapat bukan dalil. Karena kalau ulama berpendapat, banyak ulama yang berpendapat. Nah hadis yang ini nih yang orang baca dewe hadisnya udah orang ieu mengenang masa lalu di ongkoh lah. Mengenang masa lalu di awal-awal nih dalam kitab ini sudah dijadikan sebagai landasan ini nih, yaitu hadis riwayat Al-Hakim. Inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin radiya an yuta'a fi ma siwa zalik fi ma tahtakiruna min a'malikum fahzaru inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk ditaati di bumi ini. Dapatnya saya jelaskan lagi sedikitnya. Setan itu inginnya semua manusia itu tidak ada yang taat kepada Allah. Setan itu karena setan ini kan benci kepada Allah. Bencinya itu karena merasa direndahkan oleh Allah, yaitu diperintah sujud kepada Adam. Ini merasa dihinakan. Iblis asalnya ya, iblis diperintah demikian itu merasa dihinakan oleh Allah. Iblis membangkang, menolak, tidak mau dengan alasan apa? Aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Ini alasan iblis nih, tidak mau taat. Diperintah sujud kepada Adam itu merasa direndahkan oleh Allah. Kemudian dia membangkang sekalian gitulahnya untuk mencelakakan Adam dan keturunannya. Maka iblis ini berkeinginan tidak ada satupun manusia yang taat kepada Allah. Jadi sekali mergehudayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau manusia tidak ada yang taat berarti Allah ditinggalkan oleh
Semuanya tidak ada yang taat dan alamnya celaka. Nah ini maksud inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk keinginan yang barusan. Nggak akan terjadi, tidak ada satupun manusia yang taat. Walakin rodiya an yuta'a fi ma siwa zalika, atau kalau artinya semua manusia itu mengikuti iblis, tidak ada satupun yang taat kepada Allah, berarti seluruh manusia itu kafir. Seperti dirinya kan, wa kana minal kafirin kan, iblis itu kafir. Nah, iblis itu menginginkan tidak ada satupun manusia yang taat kepada Allah, kafir semuanya seperti dirinya. Teta 2-3 pulau terlampaui teh, Allahnya ditinggalkan oleh semuanya, sementara manusianya seluruhnya celaka. Itu mustahil. Mereka tapi ada nggak manusia yang berhasil, katakanlah ada nggak manusia yang berhasil dikafirkan oleh setan? Banyaknya manusia yang dikafirkan. Ya buktinya lah sekarang orang kafir itu ya kafir lah seperti iblis. Nah yang tidak kafir sekarang, yang tidak berhasil gitunya mengikuti sepenuhnya, yang tidak berhasil diajak sepenuhnya oleh iblis. Nah sekarang di sini nih digomel apalah namanya, digere, udah hese bahasa Indonesia mah. Pokoknya mau dilepaskan, moal ku setan mah digomel karena tepan hari ngabandang layangan bisa lepas ti kudu digomel pan. Wah kesana teh dari jeung jadi wae gomel dia. Oleh setan tidak akan dilepaskan, tidak kafir, ya nggak apa-apalah. Karena kan setannya sendiri sudah menyadari kalau semuanya kafir, wah udah nggak mungkin. Nah ini bagi mereka yang tidak kafir, setan itu sudah merasa walakin rodia, itu merasa cukup lah gitunya, diikuti juga, merasa diikuti juga. Walakin rodia, setan sudah merasa cukup anju to'afi masih wazalika, untuk diikuti oleh manusia yang tidak kafir. Setan sudah merasa cukup untuk diikuti oleh mereka manusia yang tidak kafir itu. Fi masih wazalika, tidak jadi kafir. Fi matah takiruna min a'malikum, yaitu pada amal orang Islam yang akidahnya bukan kuat sih, pokoknya tidak sampai murtad lah gitunya, tetap gitu menjadi orang Islam. Amal yang oleh setan dicelakakan itu melalui amalannya, karena kalau akidahnya gitunya digeser, dikeluarkan, diganti dengan akidah yang salah, tidak bisa. Nah amalnya yang kemudian oleh setan atau dicelakakan itu melalui amalannya. Fahzaru, berhati-hatilah. Nah ini kan sudah menunjukkan, jangan dikira kalau beragama Islam selamat, kalau kafir pasti celaka. Kalau kafir pasti celaka, kalau beragama Islam pasti selamat nggak? Cam-tam tuh. Wah belum tentu. Setan masih terus kan ingin mencelakakan, dan benar demikian. Setan masih akan terus mencelakakan meskipun tidak berhasil dimurtadkan. Pada amalnya itu terus setan itu menggoda. Jadi fahzaru, berhati-hatilah. Ya, artinya kan jangan dikira jadi orang Islam beriman selamat tidak digoda setan. Nah berhati-hatilah. Inni qad taraktu fikum, sesungguhnya sudah aku tinggalkan, sudah aku wariskan, sudah aku tinggalkan lah ya, di antara kalian ma ini tak somtum bihi, sesungguhnya sudah aku tinggalkan, aku wariskan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya falan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat sampai kapanpun. Abadan teh abadi, sampai di akhiratnya pun tidak akan tersesat.
kitabullahi wa sunnatu rasulihi, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ininya sekali lagi ini yang penting, inilah pegangan umat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah, bukan pendapat. Bukan pendapatnya yang menjadi pegangan. Ini sengaja nih ya, saya ingat ke hadis ini nih, Rasulullah sudah menyebutkan di sini dengan jaminan, ini ta'somtum bihi falan tadilu abadan. Jika kalian berpegang teguh maka tidak akan tersesat sampai kapanpun. Kitabullahi wa sunnatu rasulihi, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, di mana kan Al-Quran dan sunnah Rasulullah itulah al-haq, itulah yang bukti, apalah sebutannya ya, itulah hujah, bukti, dalil yang benar itu dalam urusan agama, bukan berdasarkan pendapat. Tahulah ini berikutnya nanti ada apa namanya ya, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ada golongan mujtahid, ada golongan muttabi, ada golongan muqallid. Tapi ini perlu penjelasan nih ya, itu nama-namanya saja dulu nih ya. Ada mujtahid, yaitu orang yang berijtihad. Ini harus orang yang berkompeten disebutnya. Berijtihad itu menetapkan sesuatu, kan untuk menetapkan, bukan ikut menetapkan sih ya. Yang inilah berarti yang menawannya, yang mengkaji, mendalami, ya harus yang berkompeten. Namanya mendalami, menyelami kan harus punya alat menyelam. Ini para ulama lah gitunya, yang ini para ulama. Nah nanti ada mutabi, orang yang sebutan mutabi itu untuk yang mau mengikuti kalau jelas dalilnya, sebutannya mutabi. Yang mau mengikuti kalau jelas dalilnya. Kalau muqallid, pelaku dari taklid. Nah kalau muqallid sebutan orangnya, taklid perbuatannya. Kalau muqallid orangnya. Nah nanti yang itulah orang Islamnya, umat Islam itu akan terbagi menjadi 3. Itu ada kelompok mujtahid, mereka ini orang-orang khusus yang berkompeten, yang harus mumpuni masagi, harus punya kemampuan dan ilmu alat yang memadai, yang mencukupi. Kalau untuk umum kan tidak mungkin kan menjadi mujtahid semuanya, hanya orang-orang yang berkompeten sebutannya, yang mumpuni dengan ilmu yang cukup lah. Nah yang 2 lagi ada kelompok muttabi, yaitu orang-orang yang kritis nih. Kritisnya orang muttabi itu kritis, mau mengikuti kalau sudah jelas. Ada muqallid. Nah kalau ini asal ditoel hayu teman. asal ditoel hayu teman. Itu bagai kerbau dicocok hidung, tidak kritis, berartinya tidak mau menanyakan, karena wajib tadi, karena pada intinya yang harus diikuti oleh manusia itu seperti hadis tadi, yang harus jadi pegangan itu adalah kitabullahi wa sunnatu rasulihi, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Itu aja nantilah ini nih, ada 3 kelompok orang dengan ya ada definisinya, yang disebut muqallid itu yang seperti apa.